Di tengah harapan publik akan demokrasi yang bersih, muncul keputusan kontroversial yang justru mengguncang kepercayaan. Inilah yang terjadi pasca keluarnya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang dinilai menguntungkan mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan inilah yang memantik amarah publik. Gelombang kritik menguat, desakan demi desakan bermunculan, dan kini tuntutannya jelas. Seluruh komisioner KPU harus diganti. Tapi mengapa desakan ini begitu keras? Apa yang membuat publik sampai kehilangan seluruh kepercayaannya terhadap KPU? Sejak awal, KPU selalu digadang sebagai lembaga independen. Tapi dengan keluarnya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025, netralitas itu seolah lenyap. Banyak pihak menilai keputusan ini tidak berdiri di atas kepentingan rakyat, melainkan lebih condong menguntungkan pihak tertentu. Terutama Jokowi dan Gibran yang ijazahnya saat ini dipertanyakan dan dipersoalkan publik. Kesan keberpihakan ini bukan hanya rumor, tapi sudah menjadi opini yang luas di tengah masyarakat. Dari aktivis, akademisi, hingga kalangan oposisi, semua kompak menyoroti bagaimana KPU seakan berubah menjadi instrumen politik, bukan lagi penyelenggara pemilu yang kredibel. Krisis kepercayaan ini semakin parah karena KPU dinilai tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Publik masih ingat bagaimana penyelenggaraan pemilu sebelumnya penuh dengan kontroversi, mulai dari dugaan manipulasi aturan, konflik kepentingan, hingga kecurangan. Kini, keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 seolah mengulang pola yang sama. Alih-alih memperbaiki integritas, KPU justru semakin terperosok dalam jurang ketidakpercayaan. Di titik inilah kekecewaan publik mencapai puncaknya. Karena di tengah harapan besar akan demokrasi yang bersih dan berkeadilan, KPU justru menghadirkan keputusan yang memperkuat kesan bahwa demokrasi sedang dimainkan oleh segelintir elit. Alih-alih memperkuat legitimasi, keputusan ini malah mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Yang lebih mengkhawatirkan, keputusan ini menimbulkan presiden buruk. Bagaimana mungkin lembaga penyelenggara pemilu bisa dipertahankan jika publik sudah terang-terangan menolak legitimasinya? Jika KPU tetap dijalankan oleh komisioner yang sama, publik khawatir lembaga ini akan terus membuat keputusan politis, mengabaikan prinsip konstitusi, dan mengancam masa depan demokrasi Indonesia. Karena itu, suara publik tegas, bukan sekadar perbaikan, tapi perombakan total. Tekanan datang dari banyak arah. Aktivis masyarakat sipil menyebut KPU sudah tidak independen. Akademisi menilai komisioner gagal menjaga amanah. Partai oposisi pun mendesak agar DPR segera menindaklanjuti, karena tanpa langkah tegas, kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu bisa runtuh sepenuhnya. Bahkan di media sosial, tagar-tagar desakan penggantian KPU terus menggema, menjadi bukti bahwa gelombang kekecewaan ini bukan sekadar suara elit, melainkan jeritan dari masyarakat luas. Lebih jauh, publik menilai bahwa wajah-wajah lama di KPU sudah tidak mungkin lagi dipercaya. Ada pandangan bahwa komisioner saat ini terlalu dekat dengan kekuasaan, sulit melepaskan diri dari intervensi politik, dan lebih memilih jalan aman daripada tegak berdiri di atas prinsip demokrasi. Dengan kondisi seperti ini, wajar jika tuntutan tidak lagi sekadar mundurnya 1-2 komisioner, tetapi keseluruhan. Riset total agar KPU bisa kembali berdiri tegak sebagai lembaga independen. Di balik desakan ini ada makna yang jauh lebih dalam. Publik ingin mengirim pesan keras bahwa demokrasi tidak boleh dipermainkan. Jika penyelenggara pemilu saja bisa diatur oleh kepentingan, maka seluruh sistem politik akan runtuh. Karena itu, mengganti semua komisioner KPU dianggap bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Lalu, bagaimana kelanjutan tekanan publik ini? Apakah elit politik berani menindaklanjutinya? Atau justru memilih membiarkan krisis kepercayaan ini semakin membesar? Satu hal yang pasti, suara publik sudah tidak bisa dibungkam lagi. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang seluruh komisioner KPU harus diganti demi menyelamatkan demokrasi? Atau ada solusi lain yang lebih realistis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tercerahkan.
untuk Indonesia menjadi lebih baik.